Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maulidia Zara dengan NIM 23050130121 mendapatkan studi kasus dengan judul meningkatkan keterampilan melalui implementasi work-based learning dalam pendidikan vokasi. Nah, kali ini saya akan mengambil judul manajemen pembelajaran work-based learning dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Applied Computer di Politeknik P3I Bandung. Nah, saya akan menjelaskan pendahuluannya. Pendidikan bukan merupakan suatu keharusan bagi setiap warga negara, melainkan pendidikan adalah kebutuhan. Dalam jenjang pendidikan tinggi, setiap warga negara berhak untuk menentukan jenis pendidikan yang akan ditempuh, baik itu pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi. Menurut Tony Wagner, Widarto, terdapat beberapa kompetisi dari hasil produk pendidikan yang menjadi pembeda bagi siswa pada abad 21 ini yang harus dimiliki antara lain yang pertama ada communication skill, yang kedua ada critical and creative thinking, yang ketiga information atau digital literacy, yang keempat inquiry atau listening skill, yang kelima interpersonal skill, yang keenam multicultural atau multilingual literasi, yang ketujuh problem solving, yang kedelapan technological skills. Selanjutnya, 7 dari 8 kompetisi di atas menunjukkan pada soft skill atau kemampuan dan bakat yang sudah ada pada individu seseorang, sedangkan technological skill itu sendiri merupakan hard skill atau kemampuan teknis yang perlu dimiliki oleh seseorang pada profesi tertentu. Salah satunya berupa kemampuan menguasai teknologi. Oleh sebab itu, untuk menunjang kemampuan teknologi yang semakin mutakhir pada abad 21 ini, jenjang pendidikan vokasi terdapat beberapa mata kuliah yang akan menunjang technological skill. Salah satunya itu mata kuliah Applied Computer. Mahasiswa yang mengontrak pada mata kuliah Applied Computer dituntut untuk menguasai beberapa kompetisi dasar untuk aplikasi perkantoran atau software, yaitu Office program seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Metode pembelajaran Applied Computer dilaksanakan di laboratorium komputer dengan waktu pembelajaran 4 SKS. Mata kuliah ini memberikan pada mahasiswa tingkat pertama. Sesuai dengan nama mata kuliahnya sebagai mata kuliah aplikasi dan pembelajaran memadukan teori dan praktik langsung, sehingga menuntut kreativitas dosen dalam mengajar dan juga menuntut mahasiswa untuk lebih aktif dalam belajar dan mengerjakan tugas di perkuliahan. Nah, learning output sebagai prestasi belajar sangat diharapkan dari setiap mahasiswa dengan nilai yang sangat baik. Menurut Ngalim Purwanto, dalam Hapsari, prestasi belajar adalah hasil belajar yang telah diberikan guru kepada murid atau dosen kepada mahasiswanya dalam jangka tertentu. Model pembelajaran WBL ini dasar memadukan antara teori dan praktik pengetahuan dunia nyata. Dalam mata kuliah Applied Computer, WBL dapat diterapkan dalam proses pembelajaran karena lebih mengedepankan praktik secara langsung, sehingga setiap mahasiswa mengeksplor semua kemampuan dan pengalaman yang telah dimiliki setiap mahasiswa dari jenjang pendidikan menengah yang telah dilalui pada mata kuliah ini. Nah, work-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat mempersiapkan para pembelajar dalam dunia kerja. Pengertian WBL menurut Red Hat sebagai a process for recognizing, creating, and applying knowledge through and for at the work which forms part or credits or all of higher education qualification. David Bolt mendeskripsikan bahwa program WBL secara tipikal memiliki karakteristik yang pertama, hubungan
Natara Mitra atau DUDI dengan institusi pendidikan ditetapkan dengan kontrak secara khusus untuk membangun dan membantu pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dilibatkan sebagai pekerja atau dengan membuat perencanaan belajar yang dinegosiasikan. Yang ketiga, pembelajaran dirumuskan dari kebutuhan tempat kerja dan peserta dan tidak hanya kurikulum akademik yang telah disusun. Yang keempat, program pembelajaran dilakukan dan mengadaptasikan bagi pembelajar itu sendiri dan menyesuaikan pada pengalaman proyek atau tugas yang terintegrasi di tempat tugas. Dan yang keenam, ukuran pembelajaran diukur oleh institusi pendidikan, namun pembelajaran dalam WBL tidak ada silabus khusus atau inti materi. Dalam WBL ini hanya disiapkan modul untuk memperkenalkan pada situasi materi. Dalam WBL hanya mungkin disiapkan modul untuk memperkenalkan pada situasi kerja atau perusahaan tempat kerja. Nah, contoh dari manfaat dari WBL ini, Good yang dikutip Siswanto menjelaskan antara lain yang pertama untuk peserta didik. Nah, yang pertama itu meningkatkan motivasi. Yang kedua, mengembangkan tanggung jawab dan kematangan dengan penguatan sumber daya manusia. Keterampilan menyelesaikan masalah kepercayaan diri dan disiplin diri. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memberikan pilihan okupasi dan pembuatan pendidikan dan pelatihan jangka panjang atau masa yang akan datang. Nah, yang D ini menawarkan perencanaan organisasi pelatihan dalam pekerjaan atau kondisi bisnis aktual. Yang E mengembangkan keterampilan human relation melalui interaksi personal setting pekerjaan. Yang F menyediakan keterampilan personal untuk membantu pembelajar membuat transisi dari sekolah ke bekerja. Yang G meningkatkan kepedulian tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan. Yang H meningkatkan kemungkinan mendapatkan pekerjaan keahlian. Yang I menambah sumber finansial. Yang J mengurangi resiko siswa ketinggal kelas. Nah, hasil dan pembahasan ini, perencanaan pembelajaran mata kuliah Applied Computer dengan model pembelajaran Work-Based Learning dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Proses perencanaan diawali dengan membuat jadwal mata kuliah Applied Computer yang mengacu pada kurikulum yang berlaku serta kalender akademik dan menentukan dosen pengampu mata kuliah Applied Computer. Dalam melakukan perencanaan pembelajaran ini, Kaprodi memberikan pengarahan kepada dosen koordinator sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah dalam rapat prodi mengenai RPS dan instrumen penilaian, serta melakukan pengembangan mata kuliah, serta menentukan target yang harus diperoleh dalam pembelajaran. Adapun bentuk perencanaan tersebut, yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran dengan capaian sesuai hasil kurikulum yang digunakan up to date, serta disesuaikan pada standar KKNI, SKKNI, dan kebutuhan dunia kerja industri. Yang kedua, memilih materi sesuai dengan pokok pembahasan pada pertemuan 3 tahap kegiatan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, pemberian materi, studi kasus, dan tugas yang disesuaikan keadaan nyata seperti di tempat kerja atau perusahaan. Nah, yang terakhir, kegiatan penutup menetapkan pendekatan dan sumber belajar seperti menentukan pendekatan masalah, metode, media, dan sumber belajar sebagai literatur baik secara buku, manual, ataupun modul. Yang kelima, menentukan alat evaluasi atau penilaian pembelajaran mata kuliah Applied Computer seperti menentukan bentuk aspek penilaian formatif, menentukan tugas penunjang UTS dan UAS, serta
prosedur lain yang menunjang terhadap keberhasilan prestasi belajar mahasiswa sebagai salah satu tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran mata kuliah applied komputer dan model pembelajaran work-based learning dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Nah, pelaksanaan WBL ini diawali dengan yang pertama dosen masuk ruang kelas laboratorium dan mengisi daftar hadir secara manual. Yang kedua, dosen membuka kegiatan pembelajaran dengan mengajukan beberapa motivasi pembelajaran dan mengulas materi sebelumnya. Yang ketiga, dosen menjelaskan materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut sebelum memberikan materi inti. Yang keempat, dosen memberikan materi inti sesuai pokok bahasan pada pertemuan yang ditentukan. Dan yang kelima, dosen bertindak langsung sebagai manajer perusahaan dengan memberikan studi kasus yang seperti di perusahaan. Yang keenam, mahasiswa membuka Windows Microsoft Office sesuai tugas yang dapat serta menyelesaikan berbagai tugas tersebut dan instruksi kerja. Yang ketujuh, dosen meminta setiap siswa mengirimkan semua studi kasus dan tugas yang diberikan melalui email. Nah, sekian pokok bahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.